Berikut ini adalah suasana kegiatan belajar mengajar di TPQ As-Salam yang terletak di Dukuh Soko, Desa Kalisari, Kecamatan Ranggeblatung, Kabupaten Blora. TPQ ini melaksanakan proses pembelajaran dilakukan di teras dan di dalam masjid. Semangat para ustadz, ustazah, dan santri dalam menuntut ilmu agama tetap tinggi. Kegiatan mengaji, hafalan surat pendek, serta pembiasaan ibadah dilaksanakan secara rutin dengan penuh antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Purmasana dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya semester kedua dari kampus Institut Agama Islam Al-Muhammad Jabir. Kali ini saya akan mewawancarai mengenai tentang dasar-dasar pendidikan. Dan saat ini saya telah bersama Bapak Samsul. Beliau adalah salah satu ustadz dari TPQ As-Salam. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali sebuah informasi mengenai pengalaman mengajar, metode pembelajaran, serta tantangan dan harapan dalam pendidikan keagamaan di TPQ, tentunya di TPQ As-Salam tersebut. Nah, informasi yang nantinya Ustadz sampaikan akan saya gunakan sebagai bahan laporan tugas UAS dasar-dasar pendidikan di semester 2 yang diampu oleh dosen Bapak Adi Kusmanto, dan semoga bisa memberikan gambaran nyata tentang dunia pendidikan dan khususnya di tingkat TPQ. Sebelum saya mulai, mungkin Bapak Samsul bisa perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsul. Saya mengajar TPQ As-Salam di bidang tajwid, di bidang Al-Quran, dan di bidang yang dua. Kalau boleh tahu, Bapak Samsul ini sudah mengajar di TPQ As-Salam sudah berapa tahun? Saya mengajar kurang lebih hampir 5 tahun. Berarti 5 tahun itu? Ya. Berarti sudah lama. Tentu saja pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana metode pembelajaran yang biasa digunakan dalam mengajar Al-Quran kepada anak-anak? Kami menggunakan metode sorokan dan metode hafalan dan metode praktik. Berarti yang pertama itu sorokan dulu. Sorokan. Terus pertanyaan yang kedua yaitu adalah apa saja materi atau pelajaran yang diberikan kepada santri TPQ As-Salam? Di TPQ As-Salam sini materi metode pembelajaran membaca Al-Quran yaitu menggunakan kitab yang buka mulai jilid 1 sampai jilid 7. Terus metode praktik masalah sholat mulai bab wudhu sampai praktik sholat. Terus metode pembelajaran tambahan lainnya seperti akidah, seperti tajwid, dan lain-lain. Lanjut yang pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara Ustaz dalam menyesuaikan metode mengajar untuk anak-anak dengan usia dan kemampuan yang berbeda? Kami dari kita tidak memaksa kepada murid atau anak untuk harus bisa di tingkat desa atau di tingkat kedudukan seperti ini. Murid sudah mengikuti aktif belajar di TPQ itu sudah punya nilai tersendiri. Jadi ibaratnya berjuang ya, ibaratnya seperti murid mangkat itu sudah punya nilai tersendiri. Tapi untuk kemampuan ini dibedakan anak kelas, misalnya kelas 1 nanti kemampuannya kan pastinya masih
rendah jadi nanti di kelas bawah gitu. Ya, kita kalau untuk kelas itu biasanya sesuai umur. Kalau umur sekitar 4 atau 5 tahun itu biasanya ada kelasnya sendiri, yaitu kelas pra. Berarti pembelajarannya ya alifabeta. Langsung saja pertanyaan yang keempat yaitu adalah bagaimana ketika Ustadz mengatasi santri yang kurang semangat atau biasanya sulit diajak untuk belajar. Kadang ada anak yang semangatnya luar biasa dan ada juga yang ibaratnya ngelentere gitu, nggak ingin belajar. Ya kalau di tingkat desa ya sebenarnya ya semua harus berjalan dengan ikhlas. Gurunya pun harus ikhlas. Harus istilahnya jangan putus asa lah sama murid yang terlalu malas, yang kemampuannya di luar rata-rata sama temannya. Ya kita harus bersabar lah untuk mengajari atau anak yang kemampuannya di atas rata-rata. Ini adalah pertanyaan yang terakhir yaitu dalam perjalanan Ustadz sebagai guru TPG. Nah, apa yang menjadikan sumber semangat dan kekuatan untuk terus mengabdi sampai saat ini? Ya kita sebagai Ustadz sebenarnya kalau masalah insentif, masalah bisyarah itu kita nggak ada. Ya di sini kita belajar dengan rasa ikhlas. Bersama-sama kita berjuang untuk agama Allah. Urip-urip agamanya Gusti Allah. Terus ya kalau masalah insentif bisyarah itu ya ada sedikit-sedikit, tapi ya kalau dibuat sehari-hari untuk seharian ya nggak masuk berarti nggak memenuhi kebutuhan. Ya semuanya Ustadz di sini semuanya belajar mengajar dengan ikhlas. Baik, terima kasih pada Bapak Samsul yang telah memberikan banyak